Saya kembali ke Pak Happy dulu. Pak Happy, ini kan 2015 ini sudah di depan mata. Sekarang 22 Desember. Berarti sekitar seminggu lebih dikit. 22 ditambah dengan 8 hari lagi ya, mungkin sudah 2015. Begitu tank 0 jam 00 tanggal 2015 itulah MEA berlaku. Sebenarnya MEA itu apa? Kalau orang awam kan MEA itu apa sih? Ada yang bilang MEA kan itu tetangga saya. Sekarang MEA dalam masyarakat ekonomi ASEAN itu siapa? Apa sebenarnya? Iya. Jadi masyarakat ekonomi ASEAN ini sebuah inisiatif ya, inisiatif untuk menciptakan pasar bersama, pasar yang lebih luas yang jumlahnya itu sekitar 600 juta penduduk ya. Jadi terdiri dari siapa? Dari anggota-anggota ASEAN gitu. Nah, yang harus kita lihat apa yang akan terjadi dalam pasar bersama itu, di mana yang pertama terjadi arus barang jasa, perdagangan barang dan jasa di antara anggotanya ini bebas. Artinya nanti di Indonesia juga bebas nih. Kalau sekarang itu udah bebas, nanti akan lebih bebas lagi. Perjalanan barang, kemudian arus jasa gitu, kemudian juga investment, kemudian capital. Jadi kalau dulu itu untuk beli aset di Indonesia itu terbatas ya. Sekarang nanti dengan berlakunya MEA itu akan lebih mudah orang-orang asing itu. Dan yang terakhir bentuk kelima adalah arus tenaga kerja. Jadi tenaga asing itu bebas. Nah, tetapi yang harus kita perhatikan itu bukan dari apa aja yang akan terjadi, tetapi seperti apa itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita, gitu Bang. Jadi kalau kita lihat berlakunya MEA 2015 ini sudah diantisipasi semua oleh negara-negara yang ada di dalamnya. Kalau kita lihat anak-anak Thailand gitu ya, itu udah pada sekolah di Malang, di Semarang, di Surabaya untuk menguasai bahasa Indonesia. Nah, begitu itu berlaku, perusahaan-perusahaan Thailand itu masuk ke Indonesia, itu banyak anak-anak mereka yang udah bisa bahasa Indonesia. Arus jasa juga demikian. Artinya apa? Banyak negara-negara yang bersiap. Nah, sedangkan apakah sejauh mana persiapan bangsa Indonesia ini yang kita lihat itu masih sangat rendah ya. Ya, jadi di dalam pelaksanaan MEA tahun 2015 saya melihat dua isu penting. Yang pertama adalah bahwa sebetulnya MEA ini sangat strategis gitu. Bagi siapa? Bagi mereka yang membutuhkan gitu. Kalau kita lihat di antara 600 juta penduduk yang akan dibangun, buat Singapura ini berapa kali lipat naik ya kan, dari mereka sekarang 5 juta jadi 600 juta gitu. Ini signifikan sekali gitu. Bagi Malaysia dari 25 juta menjadi 600 juta ini gede banget gitu. Tapi bagi Indonesia gitu, kita ini separuh sendiri itu ya Indonesia itu dari 600 gitu. Itu sebuah catatan buat saya. Artinya tidak heran kalau bangsa Indonesia itu tidak sempat ngelihat keluar gitu untuk pasar, karena pasar dalam negeri sendiri itu belum kita kuasain. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita lihat bahwa berlakunya pasar bebas dengan Cina, pasar bebas dengan perjanjian perdagangan kita dengan negara-negara lain seperti Australia, Jepang dan sebagainya, itu udah cukup mendesak neraca perdagangan kita gitu. Jadi neraca perdagangan kita itu tahun 2012 itu kita defisit sekitar 25 miliar dolar gitu. Nah, tahun 2013 kita defisit 30 juta US, 30 miliar US. 2014 kira-kira lah gitu, naik turunnya segitu. Nah, tetapi ini masih tercover pembayarannya gitu. Kita meskipun artinya gini Bang, kita ini beli lebih banyak, jualan lebih dikit gitu. Tentu kan kita harus nombokin itu untuk membayar itu. Tapi masih ada yang disebut cadangan devisa. Cadangan devisa kita itu cukup tinggi, makanya investasi tinggi gitu, karena orang asing itu
tidak hanya masuk pasar modal, tetapi mereka itu masuk naruh duit, nyimpen duit di Bank Indonesia itu ya terjadi. Kemarin kita bicara dengan teman dari BI kan, jadi orang asing itu seneng naruh deposito di Indonesia bang gitu. Ini kan, nah duit-duit itu yang kita buat bayar nutupin defisit perdagangan. Nah, apa dampak yang paling, kalau di dalam bisnis ini disebut operating cash flow kita itu minus gitu. Operating cash flow itu minus, satu-satunya alasan kenapa kita itu masih bisa bertahan karena masih ada yang ngutangin gitulah kira-kira. Nah ini yang terjadi di Indonesia. Ciri-ciri dan tanda-tandanya ini belum akan menurun. Saya khawatir gitu dengan MEA 2015 ini akan makin terdesak kita. Nah ciri-cirinya rupiah kita itu terjun bebas. Ya, coba bayangin bahwa pada tahun 2013 kalau nggak salah 2012 2013 rupiah itu dari 9.000 menjadi 12.000 menjadi 11.000 dan nggak ada yang berbicara. Padahal itu berapa banyak orang yang jatuh miskin itu, gitu. Cuman nggak panik aja. Kalau panik ini udah krisis ekonomi ini dari dulu kayak 97. Hari ini dengan pemerintahan baru yang begitu supportnya kuat dari luar negeri dan sebagainya, ternyata anjlok lagi menjadi hampir 13.000 gitu. Artinya apa? Artinya sama aja, ini belum ada sebuah gerakan yang signifikan. Nah ini tentu membawa sebuah masa depan yang nggak menguntungkan gitu. Apalagi pulang dari Cina kita malah beli kapal dari Cina 2.500, pasti defisit itu nambah luar biasa itu, ya. Transaksi Lion Air aja itu 21 miliar dolar, ya, dengan Boeing, dengan Airbus itu 24 miliar dolar. Artinya transaksi satu perusahaan aja itu menciptakan defisit perdagangan senilai 2 tahun di Indonesia. Gitu. Nah, ini kalau kita tidak segera menyadari, ya, presiden itu tidak segera bertindak, gitu, secara ekstrim, ya, saya mengkhawatirkan ekonomi kita akan luar biasa porak-poranda, ya, termasuk ekonomi rakyat. Jadi mengatakan bahwa Indonesia dalam keadaan baik-baik aja, saya rasa ini kita sedang membohongi diri kita sendiri, ya. Kemarin kita naikkan minyak kan gitu, harga minyak hari ini sudah kita naikkan, dolar itu naik terapresiasi, itu udah hilang di situ gitu. Jadi mau kemana lagi kita sekarang gitu kan. Nah jadi harus ada sebuah kesadaran gitu bahwa ini kenyataannya dan kita harus bertindak dengan tegas, melakukan langkah-langkah ekstrim gitu, ya. Bagaimana merebut pasar kita kembali kepada kita dengan segala cara di tengah-tengah globalisasi, ya. Kemudian juga bagaimana mengarahkan anggaran-anggaran ini itu untuk produk-produk kita gitu kan. Kembali membuat bagaimana petani-petani itu bisa menanam, kita lindungi dan sebagainya. Aktifkan Bulog gitu kan. Seperti petani kedelai contohnya hari ini. Petani kedelai itu udah diperintah Bulog itu untuk membeli gitu dengan harga tertentu. Toh Bulog tidak melakukan juga gitu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara desain gitu, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Persoalannya adalah apakah kita berani dan mau melakukannya atau tidak. Nah ini yang kita hadapi, ya, tahun depan. Saya rasa akan lebih berat lagi kalau kita masih bermain dengan cara yang sama seperti tahun-tahun kemarin. Oke, baik. Sebelum saya ke Bu Marwah, ini kita lihat dulu Bu. Saya pernah berjalan-jalan juga ke kawasan Sukabumi, ngelihat bagaimana memotret para pelaku-pelaku ekonomi menengah kecil di Sukabumi. Jadi mereka pun terdesak kiri kanan, bahkan untuk menghidupkan keluarganya pun dalam keadaan sulit, bahkan menghadapi ancaman hutang dan lain-lain. Baik, para sahabat pejuang, sebelum kita lanjutkan dulu ke Bu Marwah, kita lihat satu tayangan berikut tentang seorang pedagang retail, dia distributor, namanya Pak Juhendi, dan inilah tayangannya. Mari kita saksikan. Dulu, Juhendi adalah seorang distributor yang memasok berbagai jenis barang ke para pedagang di pasar-pasar di Sukabumi dan sekitarnya. Dengan omset rata-rata 1,5 miliar per bulan, Juhendi memperkerjakan lebih dari 30 karyawan dengan 8 unit mobil box pengantar barang.
Gudang yang semula hanya menyewa, kemudian dia bangun sendiri untuk mendukung usahanya yang sedang berkembang. Sistem pun diperbaiki, layaknya sebuah usaha modern dengan manajemen profesional. Sebuah cara berbisnis yang dia dapatkan dari perjalanan yang dirintisnya sejak dari penjual kue keliling beberapa tahun yang lalu. Namun, sejak 5 tahun terakhir, bisnis distribusi laki-laki Parohbaya ini merosot tajam. Pedagang yang menjadi langganannya mengalami kesulitan membayar. Jika semula para pedagang itu membayar dengan kontan, mereka baru bisa melunasi 1 hingga 2 minggu kemudian. Dari 2 mingguan, pembayaran jadi bulanan. Bahkan ada yang baru bisa melunasi pembayaran 3 hingga 5 bulan kemudian. Saat ditagih, para pedagang itu mengeluh. Langganannya sudah banyak yang hilang dan tidak pernah lagi datang berbelanja. Pelanggan pedagang pasar itu adalah pemilik-pemilik warung kelontong yang menjual barang langsung ke konsumen. Konsumen yang biasa belanja ke warung-warung kecil sekarang beralih ke minimarket modern yang 5 tahun terakhir pertumbuhannya seperti jamur di musim hujan. Omset mereka juga menurun karena dia juga kan orang pasar itu jual ke warung-warung di kampung. Misalnya di kampung warung kecil belanja ke pasar. Nah, di kampung juga orang warung-warung kecil berkurang lagi itunya omsetnya karena dia belanjanya ke mulai banyak modern market kayak Alfamart, ada Giant, ada Superindo, ada macam. Jadi otomatis akhirnya biasa dia warung gitu misalnya pendapatan uang 100.000 kan bisa berkurang jadi 50.000. Jadi otomatis belanja ke pasaran juga biasa setiap hari bisa jadi 2 hari sekali. Terus orang pasar berkurang juga ke kita ke yang nyuplai. Kini usaha distribusi Juhendi sudah tutup sama sekali. Barang-barang yang berserakan di gudangnya adalah sisa-sisa dari kesuksesannya di masa lalu. Beban hutang yang mendera memaksanya untuk melepas satu persatu aset miliknya. Untuk bertahan, Juhendi mencoba menyiasati keadaan dengan membuka gerai seperti minimarket modern. Namun, itu pun tidak berumur panjang, karena gerainya itu tidak didukung oleh jaringan kuat seperti minimarket modern milik para pemodal besar itu. Menjadi distributor untuk minimarket modern pun sudah dicobanya, namun upaya itu lagi-lagi kandas. Saya juga tidak tinggal lihat ini bagaimana ini, karena dilihat saya perhatikan ini karena kita kalah, pasar tradisional itu kalah oleh sistem gaya modern itu. Nah, saya mikir gimana nih kalau saya terus-menerus mempertahankan ini, ada kemungkinan ini pasti mati gitu. Dari semenjak itu saya juga berpikir Membuat hal yang sama. Bagaimana saya harus menyesuaikan dengan lingkungan, makanya saya mikir menciptakan modern market juga sama gitu, mau bikin sambil nanti kalau ini mati itu tumbuh. Nah, rencana saya itu. Ya saya coba, ada sisa modal itu saya coba, saya belajar, saya bikin mungkin ya nggak segampang itu kan. Saya pernah coba sampai saya bikin 4 cabang sekaligus beruntun beda berapa bulan. Ternyata banyak kendalanya juga. Juhendi tidak sendirian. Ada 18 temannya sesama distributor mengalami nasib serupa. Beberapa di antaranya sudah lama tutup, sedangkan sisanya masih bertahan. Bertahan yang hanya menunggu waktu usaha itu untuk berhenti sama sekali. Dari Sukabumi, tim di Presenter melaporkan. Ya, itulah gambaran lain selain peternak yang mencoba tadi seperti Pak Yus, ini adalah seorang yang mencoba mencari penghidupan dengan cara menjadi retailer, distributor. Nah, apakah ini masih menyangkut tentang desain atau legislasi yang Ibu bilang tadi, ataukah ini bagian dari mindset yang harus kita rubah juga menurut Bu Marwah? Sebenarnya kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini memang tragis ya. Jadi jangankan bersaing dengan luar, ini bersaing saja dengan pengusaha besar sebangsa, setanah air sudah seperti yang kita lihat nasibnya. Nggak ada aturan yang memungkinkan yang kecil itu besar. Soalnya kan kita perlu juga pengusaha besar, tapi yang bisa membesarkan juga di bawahnya. Setiap
ini meningkat, yang lain juga harus ikut meningkat. Dan yang bisa melakukan itu legislasi. Tapi aturan, undang-undang, perda-perda yang mengikat. Jadi jelas pelaksanaannya, jelas sanksinya. Dan itu hanya bisa kalau pertama memang penyelenggaranya ya tertib, jujur. Yang kedua memang kontrol dari masyarakat. Mau tidak mau kontrol media kita, kontrol masyarakat kita penting. Nah, jadi memang menurut saya ini tragis ini. Jadi kita bangsa besar, sangat besar sebenarnya. Kita ini keempat terbesar dunia penduduknya. Luas wilayahnya itu sama dengan 50 negara bagian Amerika digabung. Setara dengan 27 negara Eropa digabung. Tapi kita ini berpikir kerdil selalu. Seperti tadi disampaikan Pak Happy. Kita bukan tidak bisa membuat kapal lebih bagus dari yang mungkin lagi dipesan untuk kapal laut, atau kita sudah pernah diskusi di sini untuk kemampuan membuat pesawat terbang. Bukan nggak bisa, kita nggak mau. Kita tidak punya kemauan politik untuk itu. Kita sebagian besar pemerintah kita, mungkin juga sebagian pengusaha kita, rakyat kita, ya nggak mau capek, nggak mau peduli, ya sibuk masing-masing. Nah, menurut saya sekali lagi ini kan kita refleksi akhir tahun. Yuk kita ngambil momentum masyarakat ekonomi Eropa ini, masyarakat ekonomi ASEAN ini, kita duduk bareng. Bahwa kesempatannya sebenarnya setiap hal kan kesempatan, peluang dan tantangannya, ancamannya kan selalu hampir sama besar. Kita juga bisa mengambil kesempatan dari situ. Tapi sekali lagi, kalau yang seperti kita lihat barusan, senegara saja kita nggak peduli kok, bagaimana nanti keluar? Karena eranya kan pasti kompetisi, pasti kompetisi. Jadi kalau harga barangnya lebih murah, lebih baik, ditambah lagi nasionalisme kita yang nggak pedulian, negara lain tuh walaupun ada barang, mereka akan pilih. Orang Jepang akan pilih produk Jepang, orang Amerika akan iklannya itu made in USA gitu ya, dan mereka akan berusaha untuk itu. Tapi Indonesia mana ada? Yang ada iklan maju muncul hilang lagi gitu ya. Di kantor-kantor pemerintah saja, kecuali beberapa, dengan enteng saja itu menyuguhkan buah impor sambil mengatakan kok nggak ada ya yang beli produk kami. Jadi belum nyambung. Nah, tapi saya lihat ini waktunya. Saya melihat banyak sekali inisiatif-inisiatif yang luar biasa. Jadi hasil riset misalnya teman-teman kita bisa sudah memproduksi, membuat jus, membuat mungkin tadi seorang tamu kita membuat produk-produk yang diproduksi oleh Unilever misalnya. Nah, waktunya kita bersatu. Media kita harus mengkampanyekan produk dalam negeri kita, masyarakat kita harus mencintai produknya, dan memang juga tenaga kerja kita harus bersaing. Kompetensinya, karakternya, kejujurannya, integritasnya. Dan menurut saya yang paling merusak itu mental korup. Itu yang paling merusak, itu yang harus diselesaikan. Jadi saya katakan korupsi itu jahat. Karena bukan hanya menghilangkan dana, tapi menurut saya itu yang mematikan inisiatif. Ya, jadi kalau orang masih bisa mendapatkan angka selisih dari mengimpor barang dengan mengkorupsi pupuk bibit, ya nggak ada yang hidup. Yang kedua itu mematikan keinginan berkompetisi. Bayangkan misalnya kalau mereka mengatakan begini, ya dulu saya sama-sama belajar, sama-sama sekolah, sama-sama bergerak, ini baru mendapatkan posisi 2 tahun, tiba-tiba mereka hidup beda sekali. Ya udahlah, ngapain saya menderita seperti ini. Jadi ini menurut saya juga salah satu. Jadi ekonomi tidak hanya sekedar ekonomi nanti, tidak hanya nanti terkait ya infrastruktur kita juga tantangan tentu saja, tapi menurut saya mental manusia kita, mental teman-teman kita yang ada di pemerintahan, juga pengusaha kita sebagian yang masih tidak peduli dengan yang lain, dan juga rakyat kita.
Jadi saya melihat MEA ini ya, itu harusnya kita lebih menyiapkan diri lagi, dan harusnya kita kalau melakukan itu bisa lebih optimis. Karena seperti yang dikatakan, saya sering diundang ke kampus, itu sekarang ini dari negara-negara lain datang belajar di Indonesia semakin banyak, itu sih positif saja. Tapi kalau tidak, persaingan tertinggi nanti persaingan tenaga kerja, kita bisa menjadi pengangguran di negeri sendiri. Sudah pusat teman-teman datang berinvestasi, tapi bukan untuk membangun lapangan kerja untuk kita, tapi membawa orang-orang yang tidak lagi ada halangan untuk bekerja di sini, kemudian produknya dijual di rakyat kita. Nah, itu bisa jadi tantangan untuk kita, tapi menurut saya ya kita yuk buat keputusan seperti Pak Happy katakan, ya harus substantif, harus revolusioner, harus mendasar. Dan menurut saya waktunya sekarang. Iya, Bu. Kalau kita tidak melihat sebagian kusutnya permasalahan akibat yang mungkin kebijakan yang keliru, legislasi kita yang tidak berpihak dan lain-lain. Nah, terus pertanyaannya begini, dari mana kita harus memulai untuk mengurai benang kusutnya sehingga kita bisa menjadi sebuah bangsa yang hebat? Ya. Jadi memang ini harus serentak. Jadi ya tentu kalau perubahan selalu mulai dari diri sendiri ya. Salah satunya menurut saya nih, gimana nih orang Indonesia mulai dari diri sendiri, bagaimana kita dari sisi konsumsi kita, dari sisi kita menjadi produktif. Lalu kalau sekarang ya kita mungkin mengeritik teman-teman yang membangun minimarket, tapi akhirnya kan kalau ada duit masuknya minimarket, begitu mau nggak ada duit ngutang, larinya ke warung gitu loh. Ya ini kan persoalan juga. Nah, jadi harus kita upgrade juga kemampuannya. Sebenarnya satu lagi saya lihat, ini bukan tidak bisa punya perusahaan besar sebenarnya, tapi bisa pemiliknya banyak. Kalau kita lihat di Eropa, yang seperti Norwegia, salah satu negara paling tinggi income per kapitanya, itu koperasinya itu jumlah anggotanya 1/4 jumlah penduduknya. Jadi artinya kan kalau satu keluarga 4 anggotanya, setiap keluarga anggota koperasi. Kalau kita lihat di Belanda misalnya, tapi koperasinya yang benar gitu loh. Koperasi susu, koperasi ini, dan akhirnya kan dia jual di situ, belanja di situ. Menurut saya itu solusi nanti. Jadi milik komunitas. Misalnya air. Kalau setiap kecamatan punya industri pengolahan air, nggak perlu lagi tuh pengusaha besar datang ke Indonesia. Tapi harus ada komitmen, harus ada target, harus ada nggak usah semuanya dulu deh. Kita yang mana dulu kita ini? Yang penting kita butuh air semuanya misalnya, atau ternak, pangan lah, dan energi misalnya kita keroyok ramai-ramai, itu saya yakin bisa. Dan memang harus kita protes, kita biarkan itu misalnya membeli kapal, membeli pesawat, impor. Ya kita gerutu aja. Menurut saya kita harus membuat rakyat kita itu efektif dalam mengkritik dan menghentikan kebijakan yang memang tidak sesuai, yang mematikan tadi peternak, yang mematikan tadi teman-teman kita. Harus mereka bicara. Dan di sini kenapa saya mengapresiasi ya program Beli Indonesia, dan saya berharap ini kita bisa connect dengan teman-teman yang ada di DPR, yang ada di partai, yang ada di Ormas. Kalau ini terjadi menurut saya, ini bisa dahsyat. Harusnya bisa. Apalagi dengan media seperti ini, nanti kita connect lagi dengan media-media lainnya, berdaya. Wah dahsyat, tawarannya luar biasa ini, harus tepuk tangan dulu. Pak Happy, ini soal MEA ini, menghadapi MEA dalam situasi MEA yang seminggu lagi akan berlaku ini, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi pemenang lah kira-kira, tidak menjadi penonton di negeri sendiri. Jadi sebetulnya banyak yang harus kita lakukan, Bang Aswandi, ya. Dan ibarat membangun rumah, ini kan semua fungsi harus bekerja, ya. Tetapi kalau berbicara tentang benang merah, ya, benang merahnya adalah bahwa yang harus kita bangun itu adalah kesadaran, ya. Karena hari ini kalau kita lihat tadi Bunda Marwah mengatakan legislasinya dan sebagainya. Legislasi kita itu memang banyak yang menguntungkan itu asing, ya. Bahkan
kita pernah mengadakan seminar, ternyata ada 70 undang-undang itu yang masih pro kepada asing gitu. Contoh yang paling mudah, kenapa sih di Indonesia itu kok bisa ada modal asing masuk ke perbankan itu sampai 99%? Karena undang-undangnya mengatakan begitu gitu. Padahal di seluruh dunia itu kalau kita lihat ya cuman Indonesia aja gitu. Amerika pun 30% ya, di mana Malaysia 30%. Nah ini kenapa gitu? Karena kita itu nggak menyadari bahwa ini berbahaya buat bangsa kita. Jadi membangun kesadaran semua orang, termasuk kesadaran. Apakah hari ini saya senang ya dengan konsep revolusi mental. Ini sebetulnya sebuah terobosan, konsep ekonomi mandiri gitu. Mudah-mudahan ini sebuah cermin dari kesadaran gitu. Tetapi kalau misalnya bicara tentang kemandirian, mestinya gitu kita belinya kapal nggak dari Cina lah gitu, kira-kira kan begitu. Nah satu hal lagi, kesadaran tentang pentingnya ekonomi kerakyatan di Indonesia gitu, karena Indonesia berbeda dengan Amerika, berbeda dengan Inggris, berbeda dengan Australia. Di sana mereka konsepnya nggak perlu ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena pengangguran itu mereka bisa tangani, ya kan? Semua orang mendapatkan pekerjaan, pengusaha-pengusaha juga maju. Lah di kita itu mencari pekerjaan sulitnya luar biasa. Ya saya menjadi pembina di salah satu sekolah, muridnya cuma 3.000. Prihatin lihat anak-anak itu nggak bisa dapat kerja gitu. Gimana yang ini penduduk 250 juta gitu. Nah kalau udah begini maka kita dorong ini ekonomi rakyat. Oke, kamu nggak kerja, kamu beternak ayam. Kamu nggak bekerja, kamu buka warung. Kamu bikin ini, jualan ini. Lah sekarang kalau bikin kerja enggak gitu. Bikin peternakan disikat, dibuka di sana. Bikin warung dihajar oleh minimarket. Ya mau kemana anak-anak kita? Jadi kalau saya mengambil sisi positif dari MEA, ini adalah sebuah wake up call buat kita. Ya mudah-mudahan katanya kalau kita itu udah susah banget gitu ya, baru kita menyadari, oh kita ternyata salah sampai hari ini. Ya bagaimanapun juga gitu, anak-anak kita ingin melihat gitu ya, bangsa kita ini bangga dengan produk-produk kita sendiri. Pemerintah itu mendorong produk-produk kita. Kita punya IPTN, ya kan? Kita punya PT PAL, kita punya PT LAN, PT Inti, Telkom, semua ini. Nah, ini yang harus menjadi tuan rumah gitu, sehingga anak-anak kita bangga gitu. Anak-anak kita juga bisa menjadi pemain di negeri sendiri. Nah, sebuah catatan Bang Aswandi bahwa rakyat itu tidak bisa ngurus dirinya sendiri. Itu yang harus diingat. Maka harus direkayasa gitu. Direkayasa melalui apa? Melalui regulasi, ya kan? Dari sisi parlemen kita, ya bikinlah itu undang-undang yang benar gitu kan. Undang-undang yang memang memprotek diri kita sendiri gitu. Di tengah-tengah globalisasi bukan berarti bahwa kita itu harus semua global, dari luar, investor, enggak gitu. Kenyataannya di Amerika sendiri masih keluar undang-undang yang anti globalisasi gitu. Contohnya Amerika itu melarang untuk memperdagangkan teknologi dengan Cina. Kenapa? Karena Cina berbahaya buat Amerika gitu kan. Lu kalau Amerika aja merasa berbahaya, kok kita itu tenang aja gitu kan. Ini kan nggak sadar, artinya kita ini lagi nggak sadar, ya kan. Nah, melalui regulasi, kemudian melalui apa? Melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya sampai ke daerah-daerah, kenapa tidak sih? Gitu yang dari presiden misalnya. APBN itu kalau bisa lari semualah gitu sebagian besar kepada produk-produk anak-anak kita. Ya, kemudian bupati juga begitu, gubernur juga begitu. Nah, ini harus ada sebuah gerakan gitu. Saya sendiri, kita Beli Indonesia Bu pernah menulis surat kepada Lemhanas itu agar Lemhanas ini itu memasukkan ekonomi kerakyatan ini kepada para bupati. Jadi kalau saya bicara dengan bupati Bu, itu banyak mereka itu yang kaget kok gitu. Wah,
masa sampai bahaya begini, wah saya nggak mau lagi lah kalau begini, gitu. Bahkan kayak di Batang ya, di kabupaten saya, itu bupatinya itu berikrar tuh, saya pokoknya tolong kalau ada minimarket berdiri di sini berarti saya lagi menzolimi rakyat saya nggak perbolehkan. Nah, ini sebuah kesadaran gitu. Nah, ini menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Gitu. Presiden udah cukup sibuk gitu, menteri-menteri cukup sibuk gitu ya, kita melengkapi lah gitu. Ya, tetapi artinya masa depan hidup harus terus berjalan dan bangsa Indonesia harus tetap maju gitu. Kebangkitan ekonomi kita akan didahului dengan kebangkitan kesadaran, kebangkitan bangsanya.